Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Adha dengan NIM 22338073. Saya berasal dari S1 Teknik Mesin NK. Dosen pengampu Pak Andril Arafat. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi material teknik. Berikut penjelasannya. Nah, klasifikasi material teknik. Zulfani Adha, dosen pengampu Pak Andril Arafat, STMM, PhD. Nah, berikut klasifikasi material teknik. Bahan teknik, ada bahan logam dan bahan bukan non-logam. Bahan logam itu terdiri dari dua, logam besi atau fero, dan juga logam bukan besi atau non-fero. Bahan bukan logam, ada dua juga, bahan sintesis dan bahan alami. Bahan logam besi ini terdiri dari baja dan bahan tuang, sedangkan logam bukan besi ada logam berat, logam ringan. Bahan sintesis. Bahan sintesis ini contohnya yaitu seperti plastik, nilon, karet sintesis, dan lain-lain. Sedangkan bahan alami itu ada yang murni atau juga olahan. Nah, pengertian dari logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Ada dua macam bahan logam, yaitu besi dan non-besi. Sedangkan bahan bukan logam adalah sebuah unsur kimia yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkisar dari gas tak berwarna seperti hidrogen hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi, yaitu boron. Ada dua macam bahan non-logam, yaitu sintesis dan alami. Nah, logam besi. Bahan logam tadi ada dua ya, yang logam besi dan bukan besi. Bahan logam besi ada dua macam, yaitu baja dan baja tuang. Baja mengandung karbon kecil dari 2,06%, sedangkan baja tuang mengandung karbon lebih besar dari 2,06%. Dan untuk logam bukan besi ada tiga macam, logam berat, logam ringan, ataupun juga logam mulia. Nah, untuk logam berat sendiri itu contohnya seperti tembaga, seng, dan lain-lain. Sedangkan logam ringan itu contohnya aluminium, magnesium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Untuk logam mulia ada emas dan sebagainya. Lanjut. Nah, bahan bukan logam tadi. Bahan bukan logam itu ada dua juga. Yang pertama itu bahan sintesis, yaitu bahan yang telah mengalami proses kimia, seperti plastik, porselin, nilan, dan lain-lain. Dan untuk bahan alaminya, yaitu bahan yang belum mengalami proses kimia, tapi sudah mengalami proses fisika. Contohnya yaitu batu bara, belerang, kayu, dan lain-lain.
Nah, untuk contoh aplikasi penggunaan bahan logam di industri. Yang tadi yang logam besi ya, logam besi atau ferro ini contohnya yaitu untuk besi tempa atau rock iron, kandungan karbonnya itu kecil dari 0,08% seperti tadi ini. Dia termasuk baja ya yang memiliki kandungan lebih kecil dari 2,06%. Terus ada besi cor atau cast iron, karbonnya 2% sampai 6,67%. Itu bisa termasuk kepada baja tuang ya, besi iron. Terus contoh aplikasi dari logam bukan besi ini ada nikel, nikel tadi, nikel untuk sendok, sendok garpu, sower, zinc, seng. Contohnya itu pelapisan baja agar tidak karatan dan bahan bangunan. Terus ada tembaga yang termasuk dari logam berat ini, contohnya sebagai konduktor pada kabel listrik. Timah hitam, contoh solder. Timah putih itu sebagai bahan paduan perunggu dan tembaga. Aluminium sebagai piston atau sebagai bahan piston. Blok mesin dan juga velg Honda ataupun velg mobil. Terus emas itu sebagai perhiasan ataupun medali. Ada juga titanium sebagai mesin jet, pesawat antariksa, dan lain-lain. Dan platina yaitu sebagai pengendali emisi kendaraan. Jadi contoh aplikasi di dalam industri dari bahan logam. Nah, untuk bahan bukan logam. Bahan bukan logam. Tadi kayak untuk bahan bukan logam kan ada dua, bahan sintesis dan bahan alami. Kalau bahan sintesis itu contohnya seperti plastik, nilan, porselin, dan sebagainya. Dan bahan alami itu ada bahan olahan maupun murni tadi. Nah, kalau untuk bahan sintesis sudah langsung contohnya seperti botol plastik ataupun pembungkus makanan ringan dan sebagainya. Sedangkan untuk bahan alaminya itu kan ada bahan murni maupun buatan kan. Kalau untuk bahan murni, contoh aplikasinya itu maaf untuk pengertiannya dulu. Pengertian dari bahan alami murni yaitu belum mengalami proses kimia, bahan yang belum mengalami proses kimia seperti batu bara tadi, minyak bumi dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan alami olahan itu yang yang belum mengalami proses kimia namun sudah sudah terjadi proses fisika seperti kulit, kertas, arang kayu dan lain-lain. Contoh aplikasinya seperti bearing polytrifluoroethylene PTFE, yaitu bahan tahan gesekan yang digunakan dalam aplikasi bearing pada mesin. Terus ada komponen plastik dalam mesin otomotif. Terus peralatan pemotongan dan alat potong berbasis seramik. Terus ada juga rotor turbin angin berbasis komposit dan juga ada peralatan transportasi massal berbasis plastik. Nah, itulah aplikasi dari bahan logam maupun bahan bukan logam dalam industri teknik mesin. Lanjut sifat-sifat material. Nah, sifat-sifat material ini banyak ya, sifat-sifat material teknik ini banyak, termasuk yang pertama yaitu kekuatan tegangan atau tensile strength, yaitu mampu menahan tarikan sebelum patah, seperti baja, aluminium, tembaga memiliki kekuatan yang tarik tinggi. Terus ada konduktivitas listrik, yaitu kemampuan material untuk menghantarkan listrik.
Contohnya tembaga ya. Tembaga ini sering digunakan untuk sebagai penghantar listrik. Contoh kecilnya itu seperti setrika. Tali yang ada di setrika itu, kabelnya itu dilapisi oleh tembaga. Terus ada transparansi cahaya, yaitu kemampuan material untuk membiarkan cahaya melewati. Contoh kaca, plastik, transparan terhadap cahaya, dan logam pada umumnya. Kita tambahkan lagi seperti kemantapan kimia, yaitu mengacu pada sejauh mana suatu material tahan terhadap reaksi kimia. Nah, contohnya itu tadi plastik polietilena yang bersifat korosi dan juga digunakan untuk wadah kimia. Terus ada ketebalan ya. Sifatnya itu ketebalan tebal, ukurannya seberapa tebal suatu material. Seperti kaca tipis digunakan untuk jendela, sementara kaca tebal digunakan untuk kaca dalam laboratorium. Terus ada elastisitas, kemampuan material kembali terbentuk aslinya. Contohnya itu karet. Ya, karet dalam ban. Nah, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada yang terbelit-belit ataupun yang kurang jelas. Namun kesalahan itu milik saya dan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan perkembangan industri manufaktur di Indonesia dan komitmen kami untuk terus mendukung pembangunan nasional dalam negeri, PT Pindad Persero melalui upaya inovasi, pengembangan produk dan kemitraan strategis berkembang menjadi salah satu pabrik manufaktur terkemuka dalam sektor industri dengan produk yang beragam dan kualitas internasional. PT Pindad Persero melalui pengalaman yang teruji dan terobosan-terobosan yang inovatif menciptakan produk bahan peledak komersial untuk senantiasa mendukung anak bangsa dalam pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Semangat untuk terus berinovasi dan didukung dengan lini produksi yang handal dan mumpuni, kami menciptakan produk tempadan cor yang terbukti dapat mendukung pertumbuhan industri nasional. Keinginan kuat untuk terus menjaga negeri dan turut serta dalam pertahanan dan kemajuan prasarana dalam negeri mendorong kami untuk menciptakan sebuah produk pendukung transportasi darat yang dibuktikan dengan terwujudnya pertumbuhan rel kereta api di Indonesia. Sumber daya manusia yang unggul dan fasilitas yang terbaik juga kami dedikasikan untuk memajukan industri perkapalan dengan menciptakan peralatan kapal laut bagi industri perkapalan lokal maupun internasional.
Tidak hanya itu, pembuatan generator sampai dengan kapasitas 25 MW serta jasa perbaikan lainnya adalah bentuk eksistensi kami pada sektor energi. Untuk terus meningkatkan kompatibilitas kami dalam dukungan terhadap permintaan pembangunan infrastruktur dalam negeri, pertambangan dan perkebunan, PT Pindad Persero memproduksi alat berat. Potensi agraris negeri tidak lepas dari fokus kami. PT Pindad Persero tidak pernah berhenti untuk melakukan terobosan baru dan selalu mengembangkan produk-produk dalam lini industri. Kami memproduksi berbagai macam alat dan mesin pertanian untuk proses pra dan pasca panen pertanian. Seluruh proses produksi menggunakan teknologi modern serta berbagai fasilitas handal sebagai bentuk konsistensi kami untuk menghasilkan produk kualitas tinggi. Kami juga menerapkan serangkaian proses uji mutu yang berstandarkan pada OHSAS 18001-2007, ISO 9001-2012, ISO 14001-2015. PT Pindad Persero memahami dengan jelas potensi yang ada, sehingga kami senantiasa melakukan inovasi dan continuous improvement terhadap berbagai macam aspek proses dan produk. Kami didukung oleh sumber daya manusia profesional dari berbagai disiplin ilmu dan memiliki kompetensi khusus di bidang engineering seperti metalurgi, teknik mesin, mekatronika, dan lain sebagainya. Kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen merupakan fokus kami. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan industri nasional maupun internasional dengan kualitas yang mumpuni, dengan didampingi oleh layanan purna jual, serta melalui strategi kemitraan strategis. Kami hadir dengan pelayanan yang prima, terpercaya, dan teruji. PT Pindad Persero, kami ada untuk membangun negeri. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Here we go. Whistle, baby. 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 It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm